Baik, salam Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Janet Irmayani Neolaka dari kelompok ke-6. Di sini saya akan membahas tentang pelaksanaan pendidikan dan pendekatan hak anak. Setiap manusia tumbuh dan berkembang dalam berbagai lingkungan, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Peran manusia dalam menjalankan kehidupan memunculkan adanya serta suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi. Hak dan kewajiban manusia sering dikenal dengan hak asasi manusia. Menurut Syai, pada tahun 2012, hak anak terbagi dalam 10 pokok, yaitu yang pertama adalah hak untuk bermain, yang kedua hak untuk mendapat pendidikan, yang ketiga hak untuk mendapat perlindungan, yang keempat hak untuk mendapatkan nama, yang kelima hak untuk mendapatkan status kebangsaan, yang keenam hak untuk mendapatkan makanan, yang ketujuh hak untuk mendapatkan kesehatan, yang kedelapan hak untuk rekreasi, yang kesembilan hak untuk mendapatkan kesamaan, dan yang kesepuluh hak peran dalam pembangunan. Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam hal memberikan perlindungan terhadap warga negara, terkhususnya untuk anak usia dini. Terima kasih, salam. Baik Ibu dosen dan teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan bagian anak-anak menurut undang-undang. Di negara Indonesia, anak adalah seseorang yang berusia di bawah umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang tersebut, anak diakui sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, dan juga memiliki tanggung jawab sesuai dengan usianya itu. Selain itu, anaknya juga diakui sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perilaku yang adil dan layak tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Dengan pengertian anak menurut undang-undang ini, maka perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Selain itu juga, seharusnya setiap individu memahami dan menghormati hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Demikian. Baik, saya akan membahas materi lanjutan, yaitu pengertian anak menurut psikologi. Anak menurut psikologi adalah individu yang berada dalam tahapan perkembangan dan pertumbuhan, biasanya dari kelahiran hingga mencapai usia 18 tahun. Psikologi mengkaji anak sebagai subjek yang memiliki keunikan dan cara berpikir, merasakan dan berintegrasi dengan lingkungannya. Psikologi perkembangan anak juga menekankan penting perannya pengaruh lingkungan, keluarga, dan faktor genetik dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Salah satu konsep yang penting dalam psikologi anak adalah tahap perkembangan menurut teori perkembangan anak seperti teori Piaget yang mengkaji tahap-tahap pemikiran anak, serta teori perkembangan sosial oleh Erik Erikson yang menekankan penting konflik perkembangan pada setiap tahap kehidupan anak. Dengan memahami pengertian anak menurut psikologi, kita dapat lebih memahami cara mendidik anak sesuai dengan tahap perkembangannya, serta memahami masalah psikologis yang mungkin dialami anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kewajiban negara dan pemerintah dalam perlindungan hak anak dalam pendidikan dan peran orang tua, pengasuh, masyarakat, guru, organisasi masyarakat, dan masyarakat internasional dalam perlindungan hak asasi terhadap pendidikan.
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan. Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena anak itu unik. Ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak, terutama hak dasar bagi anak. Karena anak merupakan individu yang utuh yang mempunyai hak asasi dan harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhnya segala hak dan kebutuhan hidup anak. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak, meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12 sampai 18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut Komisi Hak Anak yang diartifikasi ke dalam Kompres nomor 36 tahun 1997 terhadap 10 hak mutlak anak. Shalom, perkenalkan saya Nita Buat, saya dari kelompok 6. Nah, di sini teman-teman, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu 10 hak mutlak anak. Nah, di sini hak yang pertama itu adalah hak gembira. Setiap anak berhak atas rasa bahagia dan rasa gembira, dan kebahagiaan dan kegembiraan anak itu harus dipenuhi. Yang kedua itu hak pendidikan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak. Yang ketiga itu hak perlindungan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan yang dilindungi dari kekerasan dan penganiayaan. Yang keempat itu hak memperoleh nama. Setiap anak berhak memperoleh nama sebagai identitasnya. Yang kelima itu hak kebangsaan. Nah, teman-teman, setiap anak itu berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan. Yang keenam, hak makanan. Setiap anak berhak memperoleh makanan yang sehat untuk kesehatan dan tumbuh kembangnya. Yang ketujuh, hak kesehatan. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Yang kedelapan, hak rekreasi. Setiap anak berhak untuk refreshing atau rekreasi di tempat yang nyaman. Yang kesembilan, hak kesamaan. Nah, setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun. Yang ke-10 itu hak peran dalam pembangunan. Nah, teman-teman, setiap anak itu berhak dilibatkan dalam pembangunan negara karena anak adalah masa depan bangsa. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.